천상혁 씨는 자꾸 아니라고 하는데 몸은 자꾸 깻잎을 2장을 먹든 10장을 먹든 짜기밖에 더해? 그거 먹는다고? 백린 씨, 오백린 씨. Kembali saat background di kantor polisi untuk dimintai keterangan menjadi saksi. Ada seorang pria mengenakan pakaian serta topi hitam yang mengikuti Enso malam itu. Background mengira pria itu adalah kekasih Enso karena Enso bilang akan menemuinya. Detektif So kemudian menunjukkan foto Pak Kim untuk memastikan apakah pria itu adalah Pak Kim. Namun background tidak terlalu yakin. Detektif So kemudian bertanya apakah ada sesuatu yang aneh dengan Enso malam itu. Menurut background, Enso malam itu terlihat sangat sedih. Enso juga berkata bahwa dia tidak melakukan kesalahan dan itu bukanlah dosa. Sementara Sang Yuk di ruang kepala polisi, ia berkata bahwa perselingkuhan, malam bersalju, serta kematian saksi adalah persamaan kasus Go Enso dengan kasus Jong Ah. Namun kepala polisi bersikeras bahwa itu hanyalah kejahatan yang dilakukan Pak Kim karena Enso ingin melahirkan anaknya. Di rumah, detektif So terlihat mulai dekat dengan Alex, anjing milik atasannya. Ia kembali teringat saat ia dan Sang Yuk meminta background untuk memilih ikut pulang dengan siapa. Tanpa ia sangka, ternyata background memilih pulang bersama Sang Yuk. Detektif So tak percaya wanita yang ia sukai menggandeng tangan pria lain di hadapannya. 내가 찍은 여자가 내가 떡하니 보는 앞에서 다른 남자 손잡고 나가는 거야. Background membawa Sang Yuk ke klinik untuk mengobatinya. Background memegang dada Sang Yuk dan berkata bahwa semua ucapan Sang Yuk malam itu sangat berbeda dengan tatapan matanya. Mereka bahkan berpandangan cukup lama. Sang Yuk mengalihkan pembahasan dan meminta background untuk tidak pergi bersaksi karena itu sangat bahaya. Tapi background berkata bahwa ia harus bersaksi agar pelakunya segera tertangkap. Sama seperti Sang Yuk, Dora, teman background, juga melarang background untuk bersaksi. Setelahnya, mereka membahas tentang kejadian di tebing di mana detektif So muncul untuk menyelamatkan background. Dora berpikir bahwa detektif So adalah pria yang selama ini ditunggu background. Pria yang tahu masa lalu background. Maksudnya, masa lalu beberapa hari yang lalu saat background bersama Go Enso. Pagi harinya di rumah, teman-teman Sang Yuk mengeluh karena Sang Yuk hanya memberi makanan yang sedikit untuk mereka. Sang Yuk berkata bahwa beberapa hari ke depan ia tak bisa memasak karena memiliki urusan. Dongpal menebak pasti Sang Yuk akan mencari pembunuh Jong Ah. Ia berkata meskipun kasus Jong Ah dan Enso memang berkaitan, tapi tetap saja tak ada hubungannya dengan Sang Yuk. 민한테 맺힌 게 많은 건 우리도 알겠는데. Donggu mendapat telepon dan harus segera pergi. Tanpa sengaja, Dongpal menarik tasnya hingga membuat semua isinya tumpah. Mereka terus bertengkar menyalahkan satu sama lain hingga mereka tak sadar jika Dongchil memakan coklat yang berasal dari tas Donggu. Mereka segera membawa Dongchil ke rumah sakit karena coklat adalah racun bagi anjing. Baekhyun segera memberikan perawatan untuk Dongchil dan untungnya keadaan Dongchil baik-baik saja. 무사합니다. 선생님, 감사합니다. Selesai mendapat perawatan, Dongchil akhirnya kembali menjadi manusia. Ia melepas infusnya dan tanpa dosa keluar dari sana lalu pergi ke lobi. Teman-temannya yang melihat Dongchil telah sadar terlihat senang tanpa mempedulikan keadaan sekitarnya. Sang Yuk yang melihat itu meminta mereka untuk diam karena tentu saja background dan lainnya akan kebingungan. Namun background berpikir positif dan mengira Dongchil adalah saudara Sang Yuk seperti yang lainnya. Saat itulah stafnya berteriak kebingungan karena Dongchil si anjing menghilang dari tempatnya. Mereka melihat seekor anjing yang mirip dengan Dongchil di luar klinik. Staf itu dan background segera mendatangi anjing itu, sementara Sang Yuk meminta teman-temannya untuk pergi dan berkata ia akan menyelesaikannya. Detektif So yang teringat dengan ucapan Sang Yuk tentang buku merah itu memutuskan untuk mencari buku itu di rumah Go Enso. Detektif So sangat terkejut karena buku merah tentang perzinaan benar-benar ia temukan di sana. Detektif So kemudian membawa buku itu ke kepala polisi dan menanyakan siapa pelaku yang dicurigai kepala polisi dan juga Sang Yuk. Kepala polisi kemudian mulai bercerita upaya polisi untuk menangkap pelaku penculikan Jong Ah waktu itu. Polisi mencari di semua tempat kemungkinan Jong
Jong-ah menghilang. Namun mereka hanya menemukan seragam sekolah Jong-ah dan sepatunya. Semua saksi dan kasus itu terbunuh, bahkan ketua tim yang menangani kasus tersebut juga bunuh diri. Setahun kemudian, ada seorang polisi yang membuka kembali kasus tersebut dan dia adalah Sang-yuk. Sang-yuk mulai mengumpulkan bukti bahwa kasus hilangnya Jong-ah memiliki persamaan dengan kasus hilangnya ketiga orang lainnya. Buku merah itu pelaku memberikannya agar korban mengakui kejahatannya di sana. Jika mereka tidak menuliskan kejahatannya di buku itu, maka korban akan mati. Untuk kasus Jong-ah, sepertinya gadis itu bukanlah targetnya. Namun karena malam itu ia memakai pakaian yang sama dengan korban incaran pelaku, maka pelaku juga membunuhnya. Saat pelaku berencana membunuh korban kelima, polisi sudah mengetahui identitasnya dan mengejarnya. Sang-yuk terlihat mengejar pria itu hingga pria itu tertabrak mobil. Saat kepala polisi sampai di lokasi, baik Sang-yuk maupun pelakunya sudah menghilang tanpa jejak. 범인과 경찰 모두가 사라졌었어. 둘 다요. Pagi harinya, Sang-yuk pergi ke klinik untuk mengantarkan Baekhyun dan stafnya pergi makan siang. Ia memutuskan untuk melindungi Baekhyun agar Baekhyun tetap aman dari kejaran si pelaku. Sampai malam harinya, saat Baekhyun bertemu dengan Dora, Sang-yuk juga ikut bersamanya. Sang-yuk terlihat mencicipi semua makanan yang akan dimakan Baekhyun. Setelah merasa aman, ia menyuruh Baekhyun untuk makan. Dora terlihat kesulitan mengambil makanan hingga membuat Sang-yuk membantunya. Tapi niat baik Sang-yuk justru membuat Baekhyun kesal. Ia tak suka melihat Sang-yuk perhatian pada orang lain selain dirinya. 깻잎을 왜 눌러줘요? 네? 깻잎을 왜 눌러? Sang-yuk mengantarkan pulang Baekhyun yang mabuk berat. Tanpa Sang-yuk sadari, seorang pria tengah memperhatikan mereka dari tempat lain. Polisi masih yakin bahwa Pak Kim adalah pelaku pembunuhan Go Eun-soo dengan bukti tak langsung yang mereka miliki. Semua bukti tak langsung itu memberatkan Pak Kim, namun sayangnya mereka tidak memiliki bukti yang kuat untuk menangkapnya. Setelah mendengar penjelasan dari kepala polisi, Detektif Seo mulai berpikir bahwa kemungkinan pelakunya adalah orang lain. Hari berikutnya, Detektif Seo meminta Baekhyun untuk kembali bersaksi. Kali ini, Sang-yuk juga ikut ke kantor polisi untuk menjaga Baekhyun. Mereka membuat Baekhyun dihipnotis agar bisa mengingat kenangan yang samar atau bahkan terlupakan. 정류장에서 본 검은 옷이 둘 중 누군지 확인해 주시면 됩니다. Psikiater itu mulai menghipnotis Baekhyun dan meminta Baekhyun kembali ke kedai itu di malam saat ia bertemu dengan Go Eun-soo. Baekhyun terlihat pergi ke halte bus dan di kejauhan ia melihat Go Eun-soo yang tengah berdiri di samping mobilnya. Pria mengenakan mantel hitam itu juga berada di sana. Dari dalam bus, Baekhyun melihat pria itu menarik rambut Go Eun-soo lalu menjambaknya dan membekapnya hingga Go Eun-soo pingsan. Karena Baekhyun tampak ketakutan, psikiater itu meminta Baekhyun kembali ke kedai dan menatap salju. Tiba-tiba, setting tempat dalam ingatannya berubah seperti tempat di mana Sohee bertemu dengan Pangeran Lee-son di bawah pohon bunga pram dulu. Pangeran Lee-son tampak mendekatinya dengan senyuman. Tentu saja Baekhyun bertanya-tanya mengapa Detektif Seo muncul di alam bawah sadarnya. Setelah bangun, Baekhyun berkata bahwa ada seorang wanita lagi di dalam bus yang menyaksikan kejadian tersebut. Sang-yuk terlihat mengantarkan Baekhyun pulang setelah urusannya di kantor polisi selesai. Ia memberikan salnya pada Baekhyun dan meminta Baekhyun untuk tidak keluar besok malam karena salju akan turun dengan lebat. Sang-yuk bahkan memaksa Baekhyun untuk tetap di dalam rumah. Sementara di kantor polisi, mereka masih yakin bahwa bukti dan motif pembunuhan mengarah pada Pak Kim. Mereka juga keberatan jika harus memulai investigasi dari awal lagi hanya karena mereka menemukan buku merah di rumah Go Eun-soo. Mereka menyebut nama Cho Byung-chol, seseorang yang dicurigai Sang-yuk dan kepala polisi sebagai pelaku semua kasus pembunuhan pada tahun 1993. Pada tahun itu, Cho Byung-chol dirawat di rumah sakit karena kecelakaan serta pakaian yang ia kenakan sangat mirip dengan tersangka yang dikejar polisi. Selain itu, mereka juga curiga dengan teknisi CCTV yang akan memasang CCTV di kedai hari itu. Namun hari itu, teknisi itu tidak datang dan juga dari panggilan teleponnya, teknisi itu menelpon Pak Kim pada malam kejadian. Mereka bahkan mulai menduga kemungkinan pria bermantel hitam yang dilihat Baekhyun malam itu adalah teknisi CCTV. Mereka memutuskan untuk memantau Pak Kim serta Cho Byung-chol mulai malam itu. Selain itu, mereka juga menemui wanita yang menyaksikan kejadian
kejadian Go Eun-soo diserang. Sayangnya wanita itu tidak bersedia memberikan keterangan karena takut akan mati seperti saksi yang lainnya. Sementara itu, Sang Yuk juga terus memantau Cho Byung-chol. Ia mengikuti pria itu hingga membuat Cho Byung-chol lari. Sialnya, ia kehilangan Cho Byung-chol karena tanpa sengaja ia bertabrakan dengan rekan detektif Suk. 여길 왜? 왜겠어요? 조명철 지켜봤죠? Setelah itu, Sang Yuk menelpon Baekhyun untuk memastikan keadaannya. Namun berapa kali pun ia menelpon Baekhyun tidak mengangkatnya. Sang Yuk semakin khawatir hingga ia memutuskan untuk pergi ke rumah Baekhyun. Sayangnya, rumah itu kosong. Ternyata Baekhyun dan Dora sedang pergi ke minimarket untuk membeli makgeolli. Awalnya Baekhyun menolak karena teringat dengan larangan Sang Yuk untuk tidak keluar rumah. Tapi Dora terus memaksa hingga Baekhyun bersedia pergi. Saat Dora membayar minumannya, Baekhyun keluar dari minimarket terlebih dulu dan memandangi salju. Tiba-tiba ia mendengar suara teriakan lalu menghampiri suara itu. Dora yang tak menemukan Baekhyun dimanapun tampak kebingungan. Ia lalu menemukan Baekhyun sedang bersama seorang wanita dan seekor anjing yang terluka. Ternyata Baekhyun berlari untuk menyelamatkan anjing yang terluka itu. Baekhyun bersama Dora pergi ke klinik untuk mengobati anjing itu. Tak lama setelahnya, Sang Yuk yang semenjak tadi mencemaskan Baekhyun juga tiba di sana. Baekhyun terlihat mengobati anjing itu dengan wajah yang sangat sedih. Ponselnya berdering menandakan telepon dari detektif So yang menanyakan keadaannya. Detektif So lega karena Baekhyun baik-baik saja. Sementara malam itu, detektif So berada di depan rumah Pak Kim untuk mengintai Pak Kim. Pria itu seolah tahu bahwa ia sedang diamati hingga ia berdiri di depan jendela menunjukkan dirinya. 보는 거 알겠죠? 주도 면밀한 놈이니까. Sang Yuk menatap Baekhyun dengan kemarahan karena Baekhyun mengabaikan larangannya. Kedua tangannya bahkan mengepal menahan emosinya yang terpendam. Sang Yuk kemudian mengantar Baekhyun dan Dora pulang ke rumah. Melihat Sang Yuk yang mengkhawatirkan Baekhyun, Dora meminta Sang Yuk untuk menginap. Wanita itu bahkan mengatakan kalimat yang privasi seperti tidur bersama dan sebagainya. Sang Yuk yang mendengarnya tampak terkejut karena ia sama sekali tak pernah memikirkan hal itu. Sementara Baekhyun wajahnya terlihat bersemu merah hingga membuat semua orang yakin bahwa Baekhyun memikirkan sesuatu yang tidak sepantasnya. Dora pergi lebih dulu dan tetap meminta Sang Yuk untuk menginap. Sementara Baekhyun dan Sang Yuk terlihat canggung satu sama lain. Baekhyun bertanya apakah Sang Yuk benar-benar akan menginap. 올라갈래요?